السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan musalla ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, antaranya ketua musalla Al-Akbar Bapak Andri serta keluarga yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. على هذه النية وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نرى السلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Al-Akbar, pembina dan penasihat daripada Musalla Al-Akbar, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Hasib. Juga yang saya hormati para asatidah, diantaranya Ustaz Ramadhani, Ustaz Zayyadi, Ustaz Mursyidin, Amir Mahmud, Ustaz Haji Hamzah Ahmad, dan para asatidah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Tahrani, Bapak Haji Nurjana Gaus, dan banyak para orang tua kita yang lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa, kita yakin maka insyaallah duduknya kita di majlis ilmu ini, i'tikaf kita di Baitullah ini, kemudian duduknya kita di waktu yang barakah ini, hari Jumat, maka insyaallah mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, halaman 19. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين.
والنية لا تؤثر في المعاصي شيئا. Bawah kalinya yang kemarin kita baca, di bawahnya itu. Kama anna at-tatahira la athara lahu fi najisil 'ain. Faman wafaqa insanan 'ala ghibati muslimin وادعى أنه يقصد بذلك إدخال السرور على قلبه فهو أحد المغتابين. ومن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وادعى أنه نوى بسكوته التوقي عن كسر قلب المباشر وهو شريكه في الإثم. وإذا تعلقت النية الخبيثة بالعمل الطيب أفسدته وصيرته خبيثا كمن يعمل الصالحات وينوي بذلك تحصيل المال والجاه إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah masih tentang niat yang harus senantiasa kita jaga. Kemudian ketika ada kebaikan, niat-niat baik itu harus tetap ada, meskipun sampai pada akhirnya kita tidak sempat melakukan. Tapi ketika seorang beriman dia niat baik, maka mendapatkan pahala. Wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha. Kata Nabi, maka siapa yang punya niat baik wa lam ya'malha, kemudian akhirnya dia nggak kerjain, nggak sampai dilaksanain itu, maka falahu hasanah kamilah, maka orang itu mendapatkan satu pahala sempurna. Sebagaimana kata Nabi juga dalam hadis lain, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Bisa diartikan hadis ini, niatnya orang beriman, niat-niat baiknya bisa mendapatkan pahala lebih banyak daripada apa yang dia kerjain. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalannya. Amalannya nggak sampai seberapa, tapi gara-gara niatnya yang banyak itu udah dapat pahala. Seperti pernah dicontohkan oleh guru saya Abu Salim bin Abdullah bin Mausyatiri. Hari ini kita pengen bersilaturahmi, pengen banget silaturahim, nyambung hubungan kekerabatan kita, kasih sayang kita dengan orang sekampung Jagakarsa, gitu misalnya. Pengen ya? Pengen apa? Niat baik. Yang nggak boleh itu pengen saya musuhan sama orang sekampung. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, yang bagus saya pengen silaturahim nih, pengen ini sih sama sekampung nih Jagakarsa. Nggak sekecamatan, sekelurahan Jagakarsa dulu dah ambil. Tapi ya bilang dilaksanain, dimulai dari satu orang. Dia kira-kira kesampaian nggak seharian semua, kagak. Baru waktu aja bisa ngobrol sampai 3 jam. Ya, kopi dah mau habis dituangin lagi. Nggak pergi-pergi. Ini gimana? Kelar deh sekampung, kenapa? Udah kerja. Yang penting yang mahal apa itu? Niat itu, Bang. Niat baik itu tuh yang susah. Apalagi masalah silaturahim. Orang banyak kan nggak mengarah memikirkan hadis Nabi, yang dipikirin egoisnya, emosinya. Ya, itu jarang orang punya niat menyambung silaturahim dengan orang sebanyak sekampung misalnya. Tapi begitu hari itu yang dikerjain mungkin cuma dapat 5 orang doang, nggak di rumahnya, kadang ketemu di jalanan, assalamualaikum, ketemu silaturahim. Niatnya sekampung. Begitu selesai hari itu dia mendapatkan pahala.
seakan-akan telah menyambung silaturahim dengan orang sekampung yang dia niatin tadi itu. Subhanallah. Itu pentingnya niat baik pagi-pagi bahkan. Tapi nggak ada yang ngerjain gitu. Makanya tujuan kita mengaji pagi-pagi tumbuhkan tanamin niat baik. Seandainya kita kerjain cuma berapa dapat, itu kemampuan kita. Tapi pahala gimana? Dapat. Itu yang dikatakan tadi oleh Nabi, niatul mu'min khairun min, niatnya orang beriman bisa lebih baik tuh. Pahalanya lebih banyak didapetin min amalihi, dari amalnya. Kerjaannya artinya dari perbuatannya, kenyataannya cuma berapa? 5 orang misalnya. Tapi niatnya pengen sekampung berapa tuh? Berapa kakak? Satu kakak berapa keluarga kan gitu. Apa maknanya sampai ada hadis itu, kemudian ulama menjelaskan contohnya seperti itu supaya kita tanamkan, banyakin hati kita ini niat-niat baik, meskipun niat kesampaian ngerjain semuanya. Keistimewaan orang beriman, niat baiknya mendapatkan pahala. Satu niat baik, kalau niatnya banyak kali maka didapatin semua itu. Tetapi wa niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Niat baik la tu'athir, tidak berdampak kepada kemaksiatan sama sekali. Nggak ada baik-baiknya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Niat baik di dalam kemaksiatan. Apa contohnya? Tafsirnya. Niat baik, niatnya baik, tapi dalam hal kemaksiatan, la tu'athir. Apa artinya la tu'athir? Nggak ada pahalanya. Ya kan niat baik judulnya. Taruhnya di mana dulu? Niat baik dalam kemaksiatan, maka la tu'athir syai'an, tidak memberikan pahala sedikit pun. Aku aja kagak. Justru apa? Menjadikan mudarat buat dia. Loh. Niat baik tapi tempatnya di kemaksiatan, bukan dapat pahala, justru mudarat, berbahaya dan menjadikan dia ikut dalam kemaksiatan. Niat baik tapi dalam kemaksiatan, bukan dapat pahala, dapat apa? Dosa. Kama anna at-tathhira la athara lahu fi najisil 'ain. Sebagaimana ada air suci bersih, kita mau bersihin, airnya air suci nih, suci mensucikan. Air yang suci ini digunakan untuk membersihkan kotoran najis. Kira-kira bisa kan? Kama anna tathhir, membersihkan najis la athar, nggak ada gunanya. Mau ngapain? Kan ada suci, mau suci kayak apa juga, yang dibersihin apa? Najis, la tu'athir. Ya, justru kalau kayak begitu apa? Bukannya dia bermanfaat, malah ngotor-ngotorin, itu yang dibilang memberikan mudarat dalam diri. Jadi najisin tangannya aja, jadi kotorin bajunya aja. Gitu. Niat baik ketika diletakkan dalam urusan kemaksiatan, nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Justru menjadi dosa, ngotorin dirinya bahasanya tadi itu. Kalau orang bersihin kotoran pakai air suci, lah itu hasil. Sama aja bohong, agak bisa. Kenapa? Emang dasarnya najis kan? Yang dasarnya najis itu kotoran apa ya? Beda lagi kalau baju yang bukan najis. Beda. Kalau dalam fikih ada dua. Ada najis, bendanya memang najis, itu yang kotor-kotoran tuh yang keluar dari diri kita, itu namanya najisun ain, najis yang memang asli, memang bendanya itu najis, nggak bisa dibersihin. Ada yang kedua, mutanajis, benda yang terkena najis. Nah, kalau benda yang terkena najis itu bisa dibersihin, paham ya? Contoh di sini bersihnya najis, nggak bakal bisa. Maaf, air kencing kita bersihin, kudu kumpulin orang kerjaan namanya, ya. Air seember ngapain? Ini biar bersihnya air kencing, kuning banget, ya.
Kalau bisa membersihkan najis dengan air suci, nggak ada gunanya, nggak ada kebaikannya, nggak ada manfaatnya, justru madarat, berbahaya buat dia, nyusahin dia. Jadi tangannya najis, pakainya kena. Itu contoh gambaran dalam masalah pembersihan najis. Contoh konkretnya gimana? Nih, orang niat baik, tapi dalam masalah kemaksiatan salah. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin, seperti orang yang lihat dengan langsung dia di situ, ya, wafaqa. Ini orang lagi pada ngomongin seorang atau ghibah disebut, ghibah di muslimin. Dia lihat, didengar langsung, dia ada di tengah-tengah orang lagi pada ngomongin orang, lagi ghibah. Wada'a, tapi dia diam aja. Wada'a, dia diam aja. Annahu yaqsidu bidzalika idkhala surur ala qalbi. Dia diam aja. Padahal semestinya sikapnya, kata Nabi dalam hadis, kalau ada orang berbicara, kita kumpul dan ngerumpi. Ya, dulu ngerumpi kerjaan emak-emak, sekarang bapak-bapak ngerumpi juga. Jadi arisan jangan salah digunakan. Kadang arisan cakep, silaturahim, kemudian duit masuk, ya, putar anda, kasih rezeki. Jangan lama-lama, kadang-kadang ngomongin orang. Seakan-akan itu majelis silaturahim jadi menghalalkan segala cara. Nggak jadi. Ya, paham ya maksudnya? Kadang begitu. Ya, jadi mana aja, arisan keluarga, arisan apa, riba. Semestinya gimana kata Nabi dalam hadis? Kalau kau nggak bisa cegah, kau nyingkir dari situ. Itu hadis. Kalau kau nggak bisa cegah, jangan ngomongin yang lain aja lah. Itu apa-apa ngomong itu aja. Ada orang balapan banget, bodoh, gitu, mau marah begitu nggak apa-apa. Biasanya gitu, lu kayak ustaz tuh ceramah mulu gitu kan? Cari, yang penting kita tugas kita udah kerjain. Ngomong yang lain aja dah. Ngomongin barang kayak benda, jangan orang, kan gitu. Atau dia nggak sanggup, nggak berani ngomong gitu, nyingkir aja udah. Jangan diam di situ. Kenapa? Ketika diam berarti dia demen juga nggak tahu ini. Jadi ini, gua nggak banyak ngomong sih, masuk semua tuh omongan. Oh, yang nyebarin gua sedih. Ya, sama. Nah, contohnya gimana katanya? Membersihkan najis nggak bisa dengan air suci. Niat baik tidak bisa diletakkan pada kemaksiatan. Dia lihat tuh langsung nyata orang lagi ghibah, tapi dia diam aja. Diamnya kenapa? Wada'a, dia menyangka, dia beranggapan bahwasanya yarin aja dah. Kenapa? Idkhalus surur fi qalbi, membuat orang senang. Kan itu kan ada hadis Nabi, menyenangkan orang yang beriman itu berpahala. Idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah. Bahkan kata Nabi dalam hadis, kasih kabar gembira kepada orang beriman itu sedekah. Itu hadis awalnya begitu. Tapi ini orang salah taruh. Ya. Karena hadis Nabi, bahkan Imam Baihaqi radhiyallahu anhu memasukkan idkhalus surur itu dalam Syu'bul Iman. Ada 77 cabang iman dalam kitab Syu'bul Iman karangan Imam Baihaqi. Nah, di situ ada cabang. Di antaranya idkhalus surur fi qalbil mu'min, memberikan kabar gembira kepada orang beriman itu pahala, bahkan sedekah. Saya baru sampai ini lagi begini, lagi wabah begini, jangan sering nge-share yang kata-kata bikin orang stres. Sesering ngomong gitu, itu dasarnya. Apa? Kasih kabar gembira, kasih yang enak-enak, semangat. Ayo semangat ngaji, pengajian share-share lagi udah.
Jangan takut pengajian share. Kenapa? Itu ajakan kebaikan. Ada akan meningkatkan iman. Kalau iman dah naik, apanya naik? Imun naik. Ada imin. Imin apaan? Ajakan naikin iman. Itu kabar gembira. Ayo masuk surga kan? Ajak ke dalam surga, jalan surga. Ya. Asalnya itu memberi kabar gembira kepada orang lain. Sedekah, cakep, bagus. Rupanya orang tahu tuh hadis, tapi salah taruh. Dia nggak mau tegur orang lagi pada ngomongin orang, dia cari biar dia senang, gitu. Biar dia memasukkan kebahagiaan, gitu. Biar dia senang hari ini. Memang begitu kali. Nggak bisa. Itu bukan kesenangan yang harus kita kasih kepada orang beriman. Kesenangan yang berpahala, kan gitu. Kasih kesenangan, kabar gembira yang berpahala. Jadi orang diem, niatnya baik, niat baik. Niat baiknya apa? Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Memasukkan kebahagiaan kepada hati seseorang. Itu yang lagi ngomongin orang, saya nggak cegah. Kenapa? Ya ini biar dia senang. Kan bikin senang orang apa kan ini? Nah, ya dalil lagi lagu ini. Belajar hadis jangan sembarangan pakai. Ya. Kan niat baik tuh. Apa boleh? Enggak. Di awal dijelasin memang ada tadi. La tu'athir dari gunanya ini. Justru apa? Motorotnya apa? Kalau didiem. Tapi dia suruh kalau nggak bisa cegah, nyingkir. Mantong di situ, tahu mantong? Tema aja di situ. Ya, makan jalan terus, mau dengerin ya, kan gitu. Apa justru sebaliknya? Fahuwa ahadul muqtabin. Itu dia. Kenapa tadi Nabi suruh cegah? Kalau nggak bisa cegah, nyingkir. Kenapa? Ditakutkan dia termasuk ahadul muqtabin. Salah satu orang yang ikut ngobrol, salah satu orang yang ikut ngomongin orang. Meskipun dia nggak ngomong, Pak, diam doang itu. Ini bukan berarti dia ngomong. Diam dalam ghibah, majelis ghibah, sama juga dia ikut berbicara atau ghibah. Ingat itu. Kadang-kadang orang kan pahamnya lain. Saya sih nggak ngapain, saya ngomong, saya diam aja tuh. Tapi ini di mana? Ada di tengah-tengah. Sama aja. Ahadul muqtabin. Madarat di situ. Bukan ada pahalanya, justru madarat bahaya apa? Jadi dosa dia. Salah satu orang yang ikut nimbrung dalam ghibah, meskipun dia nggak ngomong, diam aja. Kata Nabi juga dalam hadis tadi, kenapa kita disuruh nyingkir kalau nggak bisa mencegah? Takut balak musibah datang ke kaum itu kita kena do. Arahannya di situ juga. Selain supaya kita nggak masuk kategori orang yang ngomongin orang, yang kedua supaya kita nggak kena bala. Allah mau timpai tuh orang lagi pada ngomong dengan satu musibah. Nah kalau kita diam di tengahnya, kena kita. Al bala'u ya'um. Bala itu kalau udah turun kena, mau ngomong kagak, dimanteng di situ, kena juga. Al bala'u ya'um. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wa ta'amma yaqsidu bidzalika idkhalus. Jadi niat baik salah kalau diletakkan dalam kemaksiatan. Kan niatnya apa? Idkhalus surur kata orang tadi. Memberikan kantong hijau. Kantong hijau atau kantong biru? Oh, kantong biru. Ya, bismillah, hari Jumat terbesar pahala yang luar biasa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala. 'Ala. 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 '
Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf. Contoh selanjutnya. Dan siapa yang wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf. Wa man, dan siapa, kalau al-marhum Haji Abdullah Syafi'i kalau ngertiin ada kalimat man, siapa orangnya? Waman sakata 'anil amri bil ma'ruf. Dan siapa yang diam dari amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mau ngajak amar ma'ruf, ngajak kebaikan, nahi munkar, mencegah kemunkaran. Siapa yang diam dari amar ma'ruf nahi munkar, wada'a, dia beranggapan diamnya dia dari amar ma'ruf nahi munkar, diam aja udah. Wada'a annahu nawa bisukuti, dengan diamnya itu apa? At-tawaqqi, menjaga dari kasri qalbil mubashir, dari melukai hati orang yang melakukan kemungkaran tadi itu, misalnya kemaksiatan. Ada kemaksiatan, kemungkaran. Kan diperintahkan sama Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, apalagi bentuk kemungkaran, maka hendaklah cegah dia dengan tangannya. Tangan di sini fisik, kalau dia punya bisa. Fisik tangan ini juga diartikan kekuasaan, jabatan, pangkat. Fa illam yastati' fa bi lisan. Siapa yang nggak bisa, nggak sanggup dengan tangan, nggak punya kekuasaan, pejabat bukan, RT bukan, RW bukan, apalagi sampai atas, cuma rakyat biasa. Tapi ada kemungkaran, fal yughayyirhu bi lisan. Maka hendaklah rubah dengan lisan. Nggak bisa pakai kekuasaan, fisik nggak bisa, pakai mulut, lisan tadi, cegah, larang. Contohnya tadi itu, ada orang libat, kita cegah. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Nah, yang terakhir kata Nabi, nggak bisa, nggak berani pakai mulutnya. Nabi galakkan dia. Pakai hati lah. Kalau nggak bisa pakai mulut, pakai hati. Tapi itu yang paling lemah. Tapi masih bagus daripada nih contoh yang kayak gini. Diam sama sekali lah. Diamnya nggak pakai hati juga nih. Hatinya pun kagak menolak juga. Dia diam. Kenapa sih diam? Nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, nggak mau dilarang ke orang. Takut tuh orang marah. Takut tuh orang kesinggung. Takut tuh orang apa itu? Iya, kesel. Marah dari itu, kelas dalam saya jadinya kemungkaran, tapi dia diam. Ini nggak kayak contoh pertama. Contoh pertama kan jarang banget, biar orang seneng dah, kasih senang. Ini kebanyakan kita diam dari amar ma'ruf karena apa? Karena takut untuk orang, karena mungkin takut saat menyakiti hatinya, takut marah tuh orang, kesinggung misalnya. Orang kalau nggak mau kesinggung, nggak hidup dah, jangan hidup nih. Hidup itu semuanya Allah, bahkan di dalam Al-Quran Allah menyinggung orang beriman, dipanggil, wahai ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang benar. Maka disikapi jangan tersinggung, oh ini nasihat gitu. Kalau ada orang memberikan teguran kepada kita, jangan tersinggung, tapi jadi apa? Nasihat. Bahasanya kasarnya apa? Kalau ngertiin, kalau mau dibilang tersinggung, kan udah beriman, kok disuruh bertaubat? Jadi apa? Jadi ini nasihat. Mungkin iman kita belum seberapa, masih banyak di bawah tingkatannya. Kita belum banyak bertaubat kepada Allah itu semua. Jadi nasihat itu semuanya jadiin sebagai masukan dan bahan perbaikan buat kita. Jangan dijadiin bahan tersinggung. Nah udah, masuk kagak tuh nasihat, marah dia, kesel dia, putus dah silaturahim. Enggak, jangan ya, ambil itu kalau memang itu satu kebaikan, ya itu sebagai nasihat buat kita.
Orang ini diam dari amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa katanya? At-tawaqqi, menjaga, an-kasri, dari memecah hati. Maksudnya memecah hati itu dari sakit hati, tersinggung tadi. Kemudian gue diam aja dah. Gimana itu Pak? Sama kayak tadi. Ada orang ghibah, di depannya dia tahu, dia diam aja. Ahadun muktabin, maka dia termasuk salah satu orang yang ghibah, dosa. Sama amar ma'ruf, kita tahu, kita lihat, kita diam aja karena kita takut. Maka tadi kata Nabi, kalau kalian nggak berani ngomong, minimal pakai apa? Paling bawah. Hati masih ada. Ini contohnya orang nggak ada juga deh. Hati pun kagak marah dia, hatinya biasa aja. Kalau kita nggak bisa pakai lisan, wah nggak berani banget tadi ngomong. Tapi gue nggak demen banget tuh perbuatannya. Hati nolak banget. Nah, itu namanya kita udah mencegah kemungkaran meskipun pakai yang paling rendah. Tapi ini orang kagak, karena takut kesinggung tuh orang, takut tuh orang marah. Maka katanya apa? Fahuwa syarikuhu fil itsmi. Maka dia masuk join, tahu join? Golongannya Bareng dalam urusan dosa. Sama juga dia berarti melakukan dosa. Sama dia melakukan kemungkaran. Ya Allah, alhamdulillah. Diam dari kemungkaran sama dengan melakukan kemungkaran. Sehingga diceritakan di dalam satu hadis, nanti ada orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam persidangan Allah nanti yang maha adil. Ya, maha adil. Di sini kalau di dunia silahkan dah. Mau dibayar berapa, belain sono. Ya. Matinya 300, tungguin aja. Atau udah mati kan gitu. Ya. Hampir mati, jangan bisa mati. Kan, ya kita mati juga, tapi matinya lagi ngapain dia? Memusuhi keturunan Rasul. Matinya berbuat zalim, tidak menghukumi secara adil. Itu yang kita ngeremesin gitu, yang tadi kesiannya begitu. Ya, berapa sih dibayar gaji? Sampai kapan sih jabatan? Sampai berani memutuskan sesuatu yang salah. Ya, yang benar jadi salah, yang salah dari benar. Ya. Sebenarnya jadi kita kesian juga sama mereka. Ya. Jadi kata-kata ini kita keluarkan untuk nasihat buat mereka, ya, bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadisnya, ya. Jadi nanti di hadapan persidangan Allah ada orang ahli ibadah kan main, sholatnya, puasanya, tahajudnya, pokoknya ibadah apa aja dikerjain. Tapi urusan amar ma'ruf dia diem. Ini ada dia. Ya. Sedekah rajin, sholat rajin, puasa rajin. Depan rumahnya orang pada teler di diem aja. Ada urusan dia. Nah sekarang bahasa gitu, urusan dia dan dia itu. Urusan dia, urusan ente juga. Entah di akhirat kena. Jadi anggapan itu salah.